Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi, tentunya di Islam itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Baik jamaah, nah sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelum kita belajar sama guru-guru kita yang masya Allah luar biasa, hari ini saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Kita standing close yuk. Ini. Wow, luar biasa. Sangat layak diberikan apresiasi ya, Mas. Coba. Kenapa terharu berkaca-kaca matanya? Karena di saat saya melihat ada kawan-kawan atau beberapa orang sibuk untuk mendapatkan uang untuk membeli rumah, ini justru saya membangun rumah. Saya membaca dari keterangannya ternyata beliau ini menjual rumahnya untuk membangun masjid. Aduh, terharu banget ya. Masya Allah. Kita belajar soal satu kata yaitu ikhlas nih, Masya Allah. Ikhlas. Ini kalau disebutin memang susah-susah gampang, bener nggak? Iya. Nah, tapi kadang kita harus belajar juga nih, makanya kita cari tahu ilmunya dalam tema kita hari ini. Temanya adalah ikhlaslah engkau seperti surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Baik guru-guru silakan duduk lagi. Baik, ini Aduh. saya yang pertama saya mau ke Ustadz Syam dulu nih, membahas mengenai ikhlas ini. Afwan Ustadz Syam, benarkah karena ikhlas itu dapat membuat semua dosa-dosa kita diampuni sama Allah? Lalu gimana sih arti ikhlas dalam sudut pandang Islam? Nah ini mohon penjelasannya guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe, AA, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah memulai harinya dengan ibadah. Dan ibadah itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Mesti dia khalis, murni, ikhlas, dia murni karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa sih manfaat atau keutamaan segala amalan yang kita lakukan, laksanakan dengan ikhlas? Maka salah satunya adalah itu menjadi sebab Allah mengampuni dosa seseorang. Maka ketika ikhlas ini menjadi suatu ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah tersebutlah seorang wanita, yang mana wanita tersebut adalah seorang yang mungkin setelah ia bermaksiat, ketika ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terbesit dalam dirinya bahwa ini adalah maksiat terakhir saya akan pulang ke rumah saya menuju pertaubatan saya. Namun ternyata di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala menjadikan skenario hidupnya lebih indah daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Ia bertemu dengan seekor anjing yang sedang kehausan. Lalu wanita tersebut dalam perjalanan taubatnya, ia pun dalam keadaan kehausan melihat seekor anjing yang sedang kehausan, ia tidak membantu dirinya sendiri, namun ia mengambil sepatunya demi mengambil air yang berada di bawah sumur. Maka dengan sepatunya tersebut ia meminumkan kepada air kepada anjing tadi. Maka subhanallah di saat itu Allah ridha kepadanya karena ia lakukan amalan karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cabut nyawanya dalam perjalanan taubatnya tadi, dan Allah ampuni dosa-dosanya karena ia ikhlas beramal, bahkan bukan membantu manusia, bukan membantu sesama muslim saja, tapi ia membantu sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menghitungnya sebagai sebuah amalan yang ikhlas yang menyebabkan ia husnul khotimah. Hikmah yang luar biasa yang kita ambil, di mana seorang wanita yang telah memurnikan dirinya untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan taubatnya bukan hanya sekedar beramal memberikan minum seekor anjing, tapi ia dalam perjalanan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada passwordnya juga perbuatan ikhlas ini, ada passwordnya juga bagaimana Allah mengampuni dosa kita. Tidak mungkin kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau kita masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna ikhlas yang sesungguhnya. Surah Al-Ikhlas turun berkenaan dengan orang-orang yang datang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia datang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala namun melalui berhala-berhala yang ada.
ia datang mengelilingi Ka'bah. Namun patung-patung mereka pun ia tempelkan di atas Ka'bah, ia gantungkan di atas Ka'bah. Lalu ketika ditanya, untuk apa patung-patung ini? Mereka mengatakan, ketika kami meminta hujan, kami meminta kepada yang ini. Ketika kami meminta rezeki, kami meminta kepada yang ini. Maka turunlah surah tersebut, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu esa, gak usah minta daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas adalah memurnikan niat beribadah, memurnikan niat amal saleh kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala inilah Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Bukankah kita ketahui bersama, seseorang yang masuk Islam, seburuk apapun ia di kehidupan sebelumnya, ketika ia login masuk Islam, Allah hapuskan dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kenapa? Karena pada saat itu ia benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan selainnya. Banyak di antara kita yang mungkin muslim dari lahir tidak mendapatkan keutamaan ini. Kenapa? Karena kita belum mempelajari bagaimana sebenarnya melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya ikut-ikutan mungkin dalam beramal. Maka dari itu, hari ini Islam itu indah. Di panggung yang luar biasa, di mimbar yang luar biasa, dengan segala keindahan Islam, kita sama-sama belajar bagaimana kita beribadah sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tujuan hidup kita tidak lain dan tidak bukan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengerjakan segala bentuk ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu Allah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Wallahu ta'ala alam. Apa kita bisa membedakan mana yang ikhlas atau tulus dan mana yang nggak tulus? Nah, ini mohon penjelasannya, Guru. Wah, luar biasa ya. Tafadhol. Sudah mau ambil urusan Tuhan ini. Iya, makanya biar nggak salah nih kita nih. Itu kerjaan Tuhan, yang mana ikhlas yang tidak. Ngapain kita ngurusin? Dia posting-posting sumbangannya, urusan dia sama Allah. Bisa jadi itu adalah metode dakwah dia. Wah. Izin. Iya, silakan. Saya adek mau bicara. Beda setahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita membahas tentang keikhlasan. Nah, tadi ditanyakan oleh Mikdad, gimana nih yang mana sih apa cara membedakan antara ikhlas dan ikhlas yang tulus ikhlas, iya, atau yang tidak tulus ya. Kalau tulus kan yang lagunya tuh yang bukan bukan penyanyi itu. maksudnya. Bukan penyanyi itu maksudnya. Maka berbicara tentang yang apa sih membedakan? Membedakannya mohon izin, tadi kita kembali dulu. Ini ikhlas atau tidak urusannya Allah, iya, dan tergantung dari niat seseorang. Innamal a'malu binniyat, tergantung dari niatnya. Nah, dalam hal ini kita jangan pernah menilai orang. Lebih baik kita memperbaiki diri. Nah, dalam hal ini untuk membedakan, lebih baik gini. Sebenarnya yang saya jawab ini untuk diri kami masing-masing, termasuk yang di rumah, sambil mengoreksi diri tapi bukan mengoreksi orang ya. Nah, dalam posisi ikhlas atau tidak ini ada 3. Yang pertama, ikhlas nggak aku? Maka keikhlasan yang tulus dan tidak itu tergantung apakah dia terpengaruh atau termakan pujian atau cercaan. Kira-kira kalau kita posting sesuatu, nunggu komen nggak? Oh iya, nunggu likes-nya berapa Ya, gitu, berapa yang sih? view-nya berapa. Aduh. Makanya Dapat AdSense gitu. Dan itu tandanya dulu. Makanya di awal tadi langsung saya tekankan, nih karena Allah atau karena nafsu nih. Nah, harus seperti itu juga. Nah, dalam hal ini kita nunggu. Ada orang dipuji tidak melambung, ada orang dicerca tidak apa lagi? Apa? Tidak terpuruk. Tidak terpuruk. Oh, iya. Ya, dipuji tidak melayang. Iya. Dicerca tidak, nggak ada urusan. Tapi untuk memperbaiki diri itu penting. Untuk mengoreksi diri sebagai muhasabah buat kita dan pembelajaran. Nah, dalam hal ini tapi tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Tetap semangat. Tadi bagus. Niatnya karena Allah, kita niatnya untuk ibadah. Kemudian kedua, tulus atau tidak untuk mengukur diri kita. Tuluskah atau tidak
tidak mengharap balasan. Tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau kita memberi sesuatu, ikhlas nggak? Kalau memberi harus ikhlas. Ikhlas itu tidak berharap balasan. Ketika kita mengharap balasan dari selain dari Allah, kecewalah kita. Iya. Itu yang paling bahaya. Makanya dari sini kita harus ikhlas. 1, 2, 3, ikhlas. Tapi kalau menerima harus ridho. Tidak usah terlalu banyak macam ya. Ikhlas, ridho. Baik, Iya. baik. Kalau diterima, kalau menerima harus ridho. Harus ridho. Ya. Oh begini. Itulah ridho lah. Itulah mungkin rezekimu gitu. Iya. Kemudian yang ketiga, jadi ciri yang pertama tidak terpengaruh komen, tidak terpengaruh baik dipuji maupun hina. Yang kedua mohon izin tidak mengharap balasan. Dan yang ketiga ini, ciri orang ikhlas tidak pernah lagi mengungkit-ungkit segala sesuatu yang sudah diberikan. Jangan diceritakan lagi. Inilah biasa kalau kita menceritakan kebaikan, takutnya nanti jatuh pahalanya, habis pahalanya. Jadi tidak usah diungkit. Aku pernah kasih saat ya Allah, tusuknya. Tusuknya doang lagi yang diungkit. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik jamaah, luar biasa nih kita ngomongin soal ikhlas, emang nggak ada habisnya. Tapi ini penting banget karena ini adalah amal yang insya Allah ini disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya saya mau ke AA nih. AA Reza Afani izin bertanya. Ada juga nih zaman sekarang orang yang menolong sesama Muslim tapi bikin konten gitu untuk tujuan ya Allah alam gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang pengen menginspirasi banyak orang gitu ya. Namun bagaimana nih jika ikhlas menolong karena mengharapkan imbalan atau apa gitu. Nah ini mohon penjelasannya. Tafadhol. Berdiri? Boleh berdiri aja. Dikit aja. Ya. Baik. Alhamdulillah kalau kita memang ingin menolong seseorang, makanya ikhlas ini kan ujungnya ikhlas semuanya. Ujungnya ikhlas. Nah pada saat ujungnya ikhlas ini, dari awalnya seperti apa? Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, yahtajul ibadah ila arba'ati asya. Kesempurnaan ibadah itu tergantung dari 4 hal. Yang pertama biniat, harus dengan niatnya dulu. Yang kedua bil ilmi, harus dengan ilmunya. Kemudian bisobri, harus dengan sabar. Dan yang terakhir bil ikhlas. Nah jadi harus ikutin tahapan ini dulu. Kalau niatnya memang niatnya lillah, yang disampaikan tadi Ustadz Syam, disampaikan Ustadz Maulana, itu nanti yang penting niatnya bagus dulu nih. Kemudian ilmunya apa? Dari sisi agama tadi apa? Kalau misalnya ditampakkan sedekah itu atau menolong orang lain itu baik apa tidak? Dalam surat Al-Baqarah 271 dijelaskan bahwasanya menampakkan sedekah itu atau menolong itu kepada siapapun itu baik. Kemudian kalau diam-diam memberikan kepada fakir atau orang-orang yang lebih susah di antara kita, fahuwa khairul lakum, dan itu lebih baik. Jadi menolong seseorang, bersedekah kepada orang dengan terang-terangan baik. Dengan diam-diam itu lebih baik. Yang nggak baik itu diam-diam nggak mau nolong. Diam-diam nggak mau sedekah gitu kan. Gitu. Jadi memang semuanya harus perjalanan itu. Kemudian harus sabar gitu loh. Sabar sendiri pada saat kita menolong seseorang itu, apakah dia berterima kasih kepada kita atau tidak, itu kita perlu kesabaran. Kok udah saya tolong, dia sama sekali nggak ada ngomong terima kasih ya. Jadi emang harus belajar sabar dulu gitu loh. Kita harus belajar sabar. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Karena orang sabar itu mendapatkan pahala di sisi Allah tanpa batas. Jadi menuju kepada ikhlas itu harus belajar sabar dulu. Gitu loh. Jangan mengharap ini. Nah, baru kita memasuki wilayah ikhlas. Karena lawannya itu riya tadi ya, Ustadz Maulana ya. Ustadz Syam ya. Pamer, ingin dipuji gitu loh. Makanya membreakdown ikhlas itu dari IKHLAS itu ya. Ikhlas. Ini mudah-mudahan jadi ilmu, tapi dari A aja ini mah ya, bukan buat dari siapa-siapa. I-nya itu ibadahnya memang karena Allah. Ya. K-nya itu kecewa bukan bagian daripada dirinya. Nah, disampaikan Ustadz Maulana nggak pernah kecewa orang ikhlas itu. Ya. Kemudian H-nya hilangnya rasa ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati gitu loh. Kemudian L-nya apa? Landasannya iman dan takwa. Kalau tidak dilandasi iman dan takwa, nggak bakalan sampai seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
A-nya apa? Amalnya nggak pernah disebut-sebut. Ya kan? Orang ikhlas itu. Dan S-nya senantiasa mengharap ridho Allah. Masya Allah. Aku jadi lega deh rasanya karena udah bisa sedekah 1M kemarin. Aduh. Baru saja diomongin. Diomongin juga. Kan 1M tapi Tuh kan? 1M apa lagi tuh? Disebut-sebut. Emang yakin udah diterima tuh sedekahnya? Masya Allah. Gak mungkin gak diterima lah Ustadz, orang sedekahnya aja 1M kan banyak. Allahu Akbar. Ya pasti diterima kan kalau banyak kan. Pokoknya nggak ngaruh. Pokoknya banyak tidaknya terserah gini. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Ya, jangan kemana-mana. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.